Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ya, puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat ini, itu diterangkannya, dibuktikannya di pasal 12. Ya, 2 minggu lalu, hari Jumat ibadah komsel gabungan di rumah Saudara Ben. Lalu hari Sabtunya ketika saya berkhotbah, kita membahas pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ya, saudara tahu ya kisah itu. Nah, apa yang saya maksudkan dengan pembelaan Tuhan itu dijelaskan di pasal 12 ayat 1 sampai 14. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 8, di situ ada kisah di mana orang-orang Farisi menuntut murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus makan pada hari Sabat, mengambil gandum pada hari Sabat. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh ambil gandum pada hari Sabat. Tapi lihat, Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya. Yesus nggak memarahi murid-muridnya. Dia bela murid-muridnya. Itu ayat 1 sampai 8. Lalu di ayat 9 sampai ayat 14, itu ada kisah di mana seseorang mati tangannya. Nggak bisa digerakkan satu tangannya. Lalu orang Farisi katakan, kau nggak boleh disembuhkan hari Sabat. Yang boleh disembuhkan selain hari Sabat, hari Minggu, Senin, Selasa boleh, hari Sabat nggak boleh. Tapi Yesus dekati dia, katakan, kau boleh sembuh hari ini. Aku bela kau. Aku sembuhkan kau hari ini. Itu pembelaan Tuhan. Tuhan bukan berarti Tuhan itu yang salah dibenarkan ya, enggak. Bukan itu yang dimaksud dengan pembelaan Tuhan. Tuhan enggak pernah bela orang yang salah. Tapi dalam hal tadi, saudara, kita mengerti bahwa Tuhan membela murid-muridnya karena Tuhan tahu batas kemampuan murid-muridnya. Tahu kenapa murid-muridnya ngambil gandum? Karena lapar. Makanya Yesus enggak marahi mereka. Orang-orang Farisi tahu murid-muridnya lapar? Enggak tahu. Tapi Yesus tahu mereka lapar. Tahu kenapa disembuhkan Yesus yang mati satu tangannya? Karena dia kesusahan. Dia kesusahan. Sehingga Tuhan bela hidupnya. Dia nggak salah. Ya, dia nggak salah. Nah, itulah saudara alasan Tuhan membela kita. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Bilang samping kirinya, kau penuh keterbatasan. Ada yang bilang enggak, biar kita suruh dia maju ke depan. Yang bilang enggak tadi. Ada? Oh enggak, kau aja, aku enggak. Ya. Kita semua penuh keterbatasan. Sehingga kita perlu pembelaan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ya. Mari kita baca bersama-sama, karena hanya 5 baris. Ya, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, sangat terkenal di dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan akan memberi kelegaan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini adalah undangan Yesus. Yesus mengundang mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, saya mau kasih tahu apa arti letih lesu. Dalam bahasa Yunani-nya letih lesu itu dia aktif. Jadi bekerja keras. Orang bekerja keras. Jadi letih lesu bukan letih lesu artinya, tapi orang yang sedang terus-menerus kerja keras. Itu artinya. Orang yang terus-menerus kerja keras. Lalu dan berbeban berat, ini kata pasif. Tahu saudara kenapa dia berbeban berat? Karena diberikan beban. Jadi bukan berbeban berat, diberikan beban yang berat. Nah, kedua hal tadi nggak bisa dilepaskan dari dunia, betul ya? Kita harus terus kerja keras. Ya, terus kerja keras. Yang kedua, sampai kapanpun saudara, kita punya beban. Ya. Kita terus diberikan beban. Kalau anak pertama, ada bebannya khusus.
Anak kedua, ada dikasih beban orang tuanya. Terus saudara pergi lagi ke kampus. Saudara berharap, aku mau ke kampus lah, mau nggak ada beban. Nyampe kampus, dosen kasih beban sama saudara. Ada lagi bebannya. Saudara kerja, dikasih bos saudara, saudara beban. Udah kerja keras, dikasih lagi beban. Nah, ini yang maksud Tuhan Yesus dari letih lesu dan berbeban berat. Kita kerja keras, lalu yang kedua, kita terus diberikan beban yang berat. Dari orang tua, dari adik, kita terus dapat beban yang berat. Dari pelayanan, dikasih beban. Harus datang doa puasa, harus puasa, itu kan beban. Diberikan beban. Itu artinya, Yesus katakan, marilah kamu yang terus bekerja keras, dan yang terus dibebani beban yang berat. Itu nggak bisa jauh dari diri kita. Coba lihat kiri kanannya. Berat mukanya. Gak berat pun wajahnya. Tapi dia punya beban, saudara. Jadi saudara harus hormat sama kiri kananmu. Ya, mantap kau punya beban. Ya, sedikit berat badannya. Ya, jadi harus saudara sopan samanya. Karena badannya berat. Ya, karena beban. Inilah yang disebut Yesus di ayat 25 dari pasal 11. Orang kecil. Nah, ini orang-orang kecil ini. Yesus katakan ini orang-orang kecil. Yang banyak bekerja keras dan terus diberikan beban. Terus menerus dapat beban dari dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus gak mengundang orang kaya. Betul ya? Coba perhatikan. Yesus gak undang orang kaya. Yesus gak undang orang pintar. Tapi yang diundang oleh Yesus orang-orang seperti ini. Jadi bayangkanlah saya nikah, ya. Saya nikah, pesta Batak, saya undang semua pemulung-pemulung. Pemuda GPDKC Bapa yang kemudian hari Tuhan berikan pekerjaan yang baik, sukses semuanya, nggak saya mau undang. Saya undang yang miskin-miskin. Lucu saya kan? Lucu lah. Harusnya saya undang pemuda GPDKC Bapa supaya saya nikah, saya keluar 50, dapat 100. Ini harapan saya, saudara ya. Jadi kalau nggak untung saya pas saya nikah, saya sedikit kecewa sama saudara. Nah, Yesus bukan memberikan undangan sama orang pintar, bukan sama orang bijak. Yesus mengundang orang yang terus bekerja keras dan dibebani beban yang berat. Nah, mengapa Tuhan memberikan mereka undangan? Mengapa Tuhan berikan undangan kepada orang-orang ini? Mengapa dia berikan? Karena Yesus tahu, karena Tuhan Yesus tahu, kita tidak pernah lepas dari kedua hal itu. Makanya, kalau ada yang datang sama Yesus tidak dengan kedua hal ini, itu lucu. Perlu dipertanyakan di mana dia hidup. Di mana dia hidup? Nah, saudara, saya dapat kata-kata bijak seperti ini dalam buku ya. Hidup itu adalah rangkaian beban. Kita nggak bisa lepas darinya. Jadi hidup itu rangkaian beban. Kita nggak bisa lepas darinya. Nah, Yesus dalam ayat ini nggak mengatakan kamu yang berbeban berat datang kepadaku, kulepaskan bebanmu. Bebanmu tadi jadi samaku. Jadi jangan saudara pernah katakan, Tuhan ini bebanku. Oh enggak. Tuhan Yesus nggak pernah panggil saudara supaya diambil beban saudara, enggak. Beban saudara, saudara yang pikul, bukan Yesus. Bukan Yesus yang pikul beban saudara, bukan Yesus yang pikul pergumulan saudara, saudara yang pikul. Ada dikatakan Tuhan, aku akan melepaskannya. Dia bilang, aku akan memberikan kelegaan, bukan melepaskan beban saudara, bukan membuat saudara nggak kerja keras lagi. Bukan itu tujuan Tuhan memanggil saudara. Yesus katakan, aku akan memberikan kamu kelegaan, memberikan kamu ketenangan. Itu yang diberikan Tuhan. Nah, jadi saudara, prinsipnya seperti ini. Saudara semua harus datang sama Tuhan, itu harus punya alasan. Datang sama Tuhan, itu harus punya alasan. Mengapa saudara? Karena mereka yang dibela Tuhan adalah mereka yang mengakui pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa saya katakan datang ke Tuhan harus punya alasan? Tuhan harus, biar tahu Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan. Jadi saudara yang datang hari ini,
Kalau saya tanya tujuan saudara datang, nggak bisa jawab. Saudara sia-sia datang sama Tuhan. Orang yang datang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan kasih pembelaan, yaitu apa? Memberikan kelegaan. Tapi saudara datang ke sini apa tujuannya? Nggak harus seperti ini ya. Nggak harus karena beban berat, karena kerja keras. Ya kita kan masih muda-muda, kita belum kerja keras. Walaupun ada bebannya mungkin sedikit. Tapi harus punya tujuan datang ke Yesus. Itu prinsipnya. Jadi marilah datang kepadaku. Ngapain datang ke Tuhan? Nah, kalau karena ini nggak apa-apa. Oke, selain ini, karena apa datang ke Tuhan? Harus punya alasannya. Saudara datang ke sini karena apa? Punya tujuannya saudara datang ke sini. Itu prinsip dalam mengiring Tuhan. Orang yang dibela Tuhan, dia tahu datang ke Tuhan karena apa? Ya kan? Tuhan harus tahu saudara datang kepadanya karena apa. Nah, saya yakin tidak semua di antara saudara yang hadir hari ini tahu kenapa dia datang. Dan saat saudara nggak tahu kenapa saudara datang hari ini, maka saudara nggak akan tahu apa itu kelegaan yang diberikan Tuhan. Saudara nggak akan dapat jawaban dari Tuhan. Saudara, Tuhan pun bingung mau kasih apa sama saudara. Ya. Kalau karena pergumulan, Tuhan kasih jawaban. Kalau karena ucapan syukur, Tuhan terus bangkitkan rasa ucapan syukur. Kira-kira kenapa datang? Kira-kira kenapa datang? Nah, itu yang Tuhan perlukan dari kita, saudara. Yaitu pengakuan. Orang yang datang ke Tuhan, itu karena mengakui satu hal. Berat hidup di dunia. Karena harus terus kerja. Banyak beban. Ada pengakuan. Jadi orang datang ke Tuhan karena ada keperluannya. Nah, Tuhan memerlukan pengakuan kita. Kalau kita memerlukan Tuhan, Tuhan juga memerlukan pengakuan kita. Kalau kita ini terbatas. Orang yang datang sama Tuhan, orang yang terbatas. Makanya dia datang sama Tuhan. Nah, ini Tuhan harus tahu pengakuan kita. Tuhan, aku terbatas. Aku datang hari ini karena pertolongan Tuhan. Kekuatan Tuhan memampukan aku datang hari ini. Itu tujuan aku datang. Mengucap syukur sama Tuhan. Nah, sehingga Tuhan punya kesempatan untuk memberikan kita kekuatan. Kalau saudara katakan ke Tuhan, Tuhan aku terbatas. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menikmati apa yang harusnya kita nikmati. Saat saudara datang dengan hati yang berat, hati yang kosong, Tuhan isi hati saudara. Tuhan isi hati saudara. Saat saudara hidup saudara rusak, Tuhan datang ke Tuhan. Tuhan, aku hari ini datang karena rusak kali aku seminggu ini. Tuhan tahu memperbaiki saudara. Kalau nggak tahu saudara datang karena apa, Tuhan tuh bingung. Ngapain orang datang? Apa yang mau dibela? Dia harus punya alasan kalau datang ke Tuhan. Harus punya alasan. Bilang sama samping kiri kanannya, punya alasan. Harus punya alasan. Supaya saudara pulang, Tuhan tahu mau kasih apa sama saudara. Tuhan tahu mau memperbaiki apa. Tuhan tahu mau mengisi apa dalam hidup saudara. Nah, yang kedua dan yang terakhir, ya, kita baca ayat yang ke-29 sampai 30. Saya saja yang baca ayat yang ke-29, saudara baca ayat yang ke-30. Ya, harusnya lebih kuat suara saudara ya, karena sedikit ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Dan bebanku pun ringan. Ya, kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Di ayat 25 dari ayat pasal 11, saudara akan Tuhan Yesus kasih perbandingan antara orang pintar, orang bijak, sama orang kecil. Ya, orang pintar sama orang bijak itu satu kelompok,
orang kecil satu kelompok. Nah, saudara, alasan seseorang tidak datang kepada Tuhan bisa jadi karena dia merasa pintar. Ya, karena dia merasa pintar. Itu nggak datang. Ya, tadi saya katakan kan kita harus datang punya alasan. Ada orang yang nggak mau datang. Itu kenapa orang nggak mau datang? Biasanya karena dia merasa pintar. Ya, biasanya orang-orang pintar yang nggak mau datang ibadah. Coba lihat kawan-kawannya yang nggak datang ibadah, pasti pintar. Pasti pintar. Coba lihat teman-teman yang datang jarang ibadah hari Minggu, pasti orangnya pintar-pintar. Ya, pasti pintar-pintar. Nah, itu tanda yang buat Tuhan. Orang yang nggak datang sama aku, biasanya dua, bijak dan pintar. Jadi saudara kalau ketemu misalnya hari Minggu ini ya, terus minggu depan ketemu sama orang yang nggak ibadah, hei orang pintar, bilang. Hei orang pintar. Karena Yesus sendiri katakan, mereka orang pintar yang nggak datang sama Tuhan. Nah, terus mengapa orang nggak datang sama Tuhan? Karena dia orang bijak, sehingga kalaupun dia sedang bekerja keras, kalaupun banyak beban yang diberikan samanya, dia bisa melewatinya tanpa Tuhan. Nah, itu orang pintar sama orang bijak. Nah, jadi contoh ya, minggu ini nggak datang hari Minggu ini. Minggu depan saudara bilang pintar dulu, jangan bijak. 2 minggu nggak datang, sebutkan dua-duanya. Hai orang pintar bijak. Nah, lengkap buat ya. Tapi jangan langsung bijak dan pintar, harus satu-satu. Biar dia tahu saudara sedang menegurnya ya. Nah, di ayat 29 dikatakan, pikullah kuk yang kupasang. Tadi saya cari kuk tunggal ya. Jadi kuk yang dimaksudkan di Alkitab itu tunggal, bukan kayak yang sering dibilang orang lembu atau ya lembu untuk membajak sawah. Biasanya disatukan saudara. Jadi yang menyatukan mereka itu namanya kuk. Saya lupa naruh fotonya, tiba-tiba teringat aja. Jadi ada lembu di sawah, kalau dipakai orang, biasanya 2 lembu itu dipasang kuk. Nah, jadi jalan satu, yang satu jalan. Ya, jadi namanya kuk di tengah-tengah di leher mereka hewan ini berdua. Kuk. Tapi kuk yang dimaksudkan Yesus itu bukan 2 kuk itu. Jadi Yesus nggak ikut membajak sawah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi saudara bajak sawah, Yesus ikut? Bukan. Yang dimaksud Yesus dalam sini kuk tunggal. Nah, kuk tunggal itu seperti ini. Kalau kira-kira nampak ya, ada 2 kotak ini ya. 2 kotak ini dibawa pakai tangan, capek atau enggak? Capek saudara. Atau mau tes, ayo bawa galon yang berisi 2 laki-laki. Kalian bawa pakai 2 tangan capek. Walaupun bisa tapi capek. Tapi dibantu dengan kuk ini, pekerjaannya makin mudah. Itulah kuk. Kuk itu mempermudah orang hidup. Jadi ada beban yang berat pakai kuk supaya ringan beban tadi. Nah, contoh kuk itu di zaman modern sekarang beko. Nah, beko itu juga kuk. Saudara mau bawa pasir kayak gini, gak bisa, berat. Harus pakai beko. Beko itu juga namanya kuk. Tapi dalam Alkitab kuk itu seperti ini, kuk tunggal yang di bahu, saudara ya, yang di bahu. Nah, di dalam dunia ini ada banyak kuk. Tadi saya katakan kuk itu adalah prinsip hidup yang membantu orang hidup, cara hidup seseorang. Ada banyak prinsip bagaimana seseorang harus hidup. Ada prinsip orang-orang Yahudi, ada prinsip orang Cina, ada prinsip orang Batak, ada prinsip orang Karo. Ada banyak prinsip bagaimana kita harus hidup. Saudara juga bisa lihat di YouTube bagaimana melawan ini. Ada itu. Bagaimana hidup dalam ini? Ada. Itu prinsip-prinsip hidup namanya. Mempermudah hidup namanya itu. Nah, ada banyak di dunia ini, ribuan, bahkan jutaan prinsip hidup. Jutaan cara hidup. Dan termasuk salah satunya, ada cara hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Di antara jutaan itu. Tuhan juga punya bagaimana cara hidup, prinsip hidup anak-anak Tuhan. Itulah yang disebut dia dengan kuk. Kuk itulah caranya hidup, cara kita angkat beban, ya. Nah, saudara pernah tanya nggak? Kira-kira apa ya keunggulan kuk yang datang dari Tuhan? Ya kan?
Apa ya keunggulan prinsip hidup orang Batak sama prinsip hidup Yesus? Ada keunggulannya. Nah, keunggulannya saudara bukan terletak pada prinsip itu, tapi pada siapa yang memberi prinsip itu. Jadi Yesus adalah keunggulan dari prinsip yang diberikan Tuhan. Nah, kalau saudara pakai prinsip Batak, siapa yang punya prinsip Batak? Contoh katanya orang prinsip Batak katakan, kau jadi orang kalau sukses. Itu prinsipnya ya. Kau kalau merantau sukses, nah kau orang. Nah, itu prinsipnya. Berarti kalau dia nggak sukses, dia bukan orang. Nah, yang ngomong itu siapa? Nggak tahu. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang bisa. Jadi saudara bayangkan kalau dia mudah sakit hati ya, mudah sakit hati. Aduh, bukan orang lagi aku ah. Aduh, bukan orang lagi. Bayangkan saudara dia ke jauh, mungkin ke Jawa. Bukan orang lagi aku, nggak sukses aku ah. Kan sakit, depresi, masuk rumah sakit, masuk ke penjara masuk penjara pun sampai ya, gara-gara dibilang binatang. Soalnya dia jadi ke kebun binatang, mengganggu hewan yang diganggunya. Nah, ada banyak prinsip hidup, tapi keunggulan kita di Yesusnya. Kenapa saudara? Ada tanggung jawab, ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya. Makanya itulah keunggulan seseorang ketika dia memilih prinsip hidup yang diberikan oleh Yesus. Memilih prinsip hidup yang diberikan oleh Yesus. Jadi kita nggak cukup hanya datang ke Tuhan. Nggak cukup saudara. Makanya Yesus tambahkan tadi. Pikulah kuk yang kupasang. Ini tambahan dari setelah saudara datang ke Tuhan. Memikul kuk dan belajar dariku. Itu yang Yesus katakan. Nah, itu adalah yang harus kita kerjakan. Itu adalah beban kita, tuntutan kita. Jadi gak cukup hanya datang ke Tuhan, membawa setiap beban kita, membawa setiap pergumulan kita. Kita harus juga menampilkan Yesus dari hidup kita. Tampilkan Yesus dari hidup kita. Itu cara Tuhan memberikan kita kelegaan. Kita tampilkan Yesus. Amin saudara. Bilang lu kiri kanannya, tampilkan Yesus. Kita harus tampilkan Yesus. Saat saudara bekerja seperti anak Tuhan. Kayak mana harusnya anak Tuhan bekerja? Saudara sekolah, saudara kuliah, kayak mana harusnya anak Tuhan sekolah sama kuliah? Tampilkan Yesus. Jadi saat orang lihat saudara kuliah, oh ini anak Tuhan. Saat saudara juga membangun sebuah hubungan, bagaimana anak Tuhan hidup dalam hubungan? Bagaimana anak Tuhan hidup dalam pertemanan? Itu cara hidup yang harus kita lihat dari Yesus. Jadi tampilkan seperti apa Yesus tampil dalam hidup kita. Amin saudara. Maka pembelaan Tuhan tanpa saudara sadari terus datang sama kita. Terus mengikuti kita. Nah, memang bagi seseorang ini adalah sebuah tuntutan. Betul ya? Ya. Tadi Tuhan katakan kalau aku punya banyak beban, datang samanya. Ini kok malah dikasih kuk lagi. Ya kan? Memang seakan-akan kuk ini adalah beban. Seakan-akan kuk ini adalah tuntutan. Tapi tuntutan ini adalah cara Tuhan membela saudara. Jadi kalau nggak ada tuntutan ini, nggak ada alasan Tuhan bela kita. Ya. Karena tuntutan itulah Tuhan punya alasan untuk bela saudara. Itu alasan Tuhan saudara. Tuntutan itu. Mengapa kuk tadi saya katakan adalah menggambarkan cara hidup? Karena orang yang diberikan kuk itu punya seorang tuan. Ya, ada tuannya. Ada simbolnya. Oh ini kuknya ini kuknya ini gitu. Ada tandanya mungkin. Sama seperti itu juga kita ikut Yesus. Ada tandanya. Tandanya cara hidup kita. Nah, orang yang memikul kuk Yesus, itu bagi Yesus adalah orang-orang yang belajar. Bagi Yesus adalah orang-orang yang perlu dibimbing. Nah, ini berbeda dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hanya kasih kuk aja. Nah ini kuk. Tapi dia nggak hidup. Dia nggak hidup dalam peraturan itu. Ini kuk, kau jalan sendiri ya.
Sama kayak prinsip orang Batak tadi. Pas dia gila, siapa yang tolong? Dia sakit hati karena nggak dianggap orang, siapa yang tolong? Tapi beda ketika kita dalam kuknya yang diberikan oleh Yesus. Saat saudara ikut prinsip orang lain, kalau jatuh, saudara ditinggalkan. Karena kenapa? Prinsip itu nggak ada penanggung jawabnya. Prinsip itu kan turun-temurun. Jadi kalau saudara datang orang ke Cina, kok kayak mana aku harus jualan? Oh gini, gini, gini. Saudara gagal, dia bilang, salah kau. Disalahkan saudara. Padahal saudara sudah lakukan apa yang dia bilang. Saat saudara jatuh, saudara justru disalahkan. Nggak bagus kau lakukan tadi kan, prinsipku semua yang kuberikan kan. Itu saat kita mengikuti prinsip dari dunia. Saat saudara jatuh, saudara dijauhi. Itu saudara ikuti prinsip dunia. Saat saudara gagal, saudara ditinggalkan. Gak ada yang ikut sama saudara. Tapi berbeda ketika saudara ikut cara hidup yang diberikan oleh Yesus. Dia gak akan katakan saudara, kau beban kali kau sama aku. Yesus gak akan katakan, kau anakku yang gak berguna. Yesus juga gak katakan, kau membuang banyak waktuku. Yesus tanggung jawab sama saudara. Saat saudara ikuti prinsip Yesus, apakah terus naik ke atas? Enggak, saudara. Kadang kita jatuh ke bawah. Tapi kenapa enaknya ikut prinsip cara hidup Tuhan? Saat saudara jatuh, dia temani saudara. Saat saudara gagal, dia temani saudara. Dia nggak tinggalkan saudara. Saat saudara tampil nih di tempat pekerjaan, semuanya orang beda kepercayaan. Cuma saudara anak Tuhan. Dan gara-gara saudara anak Tuhan, saudara ditinggalkan. Kan itu kan sebuah kerugian. Sikit teman kita. Tapi di situ Tuhan temani saudara, Tuhan tolong saudara. Satu tadi dibanding 10 orang, bos saudara cuma lihat satu dan saudara yang diangkat. Itu cara Tuhan. Jadi sedikit memang sulit, saudara ditinggalkan oleh orang-orang sekitar saudara karena hidup seperti Yesus. Tapi Yesus enggak. Dia terus temani saudara, dia membela hidup saudara. Itulah yang akan memastikan hidup kita, bahwa kita dapat pembelaan dari Tuhan. Karena kita hidup dengan cara Tuhan. Amin saudara. Hidup dengan cara Tuhan. Dan Tuhan akan pastikan dalam hidup kita, bahwa dunia gak boleh menaklukkan saudara. Dunia gak akan diberikan Tuhan menyentuh saudara sampai saudara jatuh, bahkan hilang. Saudara, kalau saudara lihat banyak orang mengikuti contoh ya. Saya ingat sekali itu Binomo. Ya, sampai masuk penjara itu saya lupa namanya, Indra Kents. Ada satu orang bapak-bapak ikuti prinsip dia. Benar ya? Yang lempar laptop. Kan gara-gara itu dia di penjara, Indra Kents. Bapak itu lempar laptop, aku udah ikuti kau. Ini udah ikuti. Kau suruh tambahi benefitnya, aku tambahi. Kau suruh buat kesini, udah aku ikuti. Tapi kok aku gagal. Terus aku gagal, kau justru gak bertanggung jawab. Itu kata bapak-bapak tadi. Sampai nangis dia di videonya itu. Saudara nanti bisa lihat videonya. Sampai dihancurkan laptopnya. Gak bisa bertanggung jawab saat saudara ikuti prinsip orang lain. Saudara akan ditinggal sendirian. Tapi berbeda ketika saudara hidup dengan caranya Tuhan. Di dunia saudara ditinggalkan. Ya. Secara pandangan dunia saudara gagal. Tapi di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Dia akan tetap bela hidup kita. Tetap bela hidup kita.